Ah, tidak, ya ampun. Jadi Bahadur sudah datang. Dia sudah ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh Pawana. Iya. Maaf Gusti Prabu, maaf Gusti Patih. Maaf Gusti Senopati. Saya merasa harus memeriksa sekeliling Malwapati secepatnya. Supaya tidak terjadi penyusupan. Di episode ini, kita langsung melanjutkan adegan terakhir di episode sebelumnya, bahwa Bahadur akhirnya pada saat itu telah sampai di atas kerajaan Malwapati. Sedangkan di lingkungan kerajaan sendiri, para pendekar dan para senopati pun telah bersiap untuk menyambut kedatangan Bahadur di depan istana. Karena kini mereka semua telah mendengar kabar tentang kedatangan Bahadur dari Anglingkusuma dan Danurwenda. Akhirnya sampai juga ya. Maaf Gusti Senopati. Saya merasa harus memeriksa sekeliling Malwapati secepatnya. Supaya tidak terjadi penyusupan. Dan saya akan membawa beberapa prajurit. Bagus. Ayo, prajurit! Oh ya, Bahadur yang masih berada di atas awan pun kemudian memutuskan untuk membuat geger Malwapati dengan sihirnya, karena hal tersebut dirasa akan mempermudah penyusupan yang akan dilakukannya di Kepatihan. Setelah membaca mantra, Bahadur pun kemudian meniup kabut sihir dengan tongkat bututnya. Kabut itu pun menembus masuk ke dalam kedaton yang selanjutnya berubah menjadi manusia-manusia siluman berpakaian serba hitam. Seluruh pendekar dan senopati pun kemudian langsung menghadapi para siluman tersebut. Apa ini? Mereka itu manusia siluman atau sihir? Ini sihir. Ini pasti sihir. Iya, ini sihir Bahadur. Ya, kalau begitu kita cari Nyi Jantur. Ya, setelah menghabisi manusia-manusia sihir tersebut, mereka pun baru sadar bahwa sebenarnya yang mereka hadapi tersebut hanyalah sihir buatan Bahadur dan bukanlah siluman yang nyata. Lokahita pun kemudian ditugaskan untuk menghubungi Nyi Jantur. Pada saat itu, Nyi Jantur pun sedang patroli di sekitar wilayah kerajaan Malwapati dengan lesung terbangnya, karena memang Nyi Jantur bertugas sebagai Angkatan Udara Republik Malwapati. Ia pun kemudian mendengar Lokahita yang sedang memanggil-manggil namanya. Lokahita pun kemudian menceritakan tentang keadaan Malwapati saat itu yang sedang menghadapi makhluk-makhluk sihir Bahadur. Nyi Jantur pun kemudian langsung OTW meluncur ke istana Malwapati. Emangnya ada apa Lokahita? Tolong Nyi Jantur, Malwapati geger. Kami para pendekar menghadapi makhluk-makhluk sihir. Tolong kami Nyi Jantur. Iya, aku akan ke sana. Ayo Lesung, ayo turun cepat. Tapi tidak mungkin saya masuk dengan sosok saya yang asli dan ganteng ini ya. Sementara itu, Bahadur Kucluk pun kini telah berada di atas Kepatihan. Ia pun kemudian sedang berpikir bagaimana caranya ia bisa masuk ke Kepatihan tanpa dicurigai. Ia pun kemudian mencoba untuk menyamar menjadi gadis cantik nan gendut yang kelihatan seperti orang India beneran. Bentuk tubuhnya pun 11-12 dengan Kareena Kapoor. Namun, ketika ia mengaca dengan spion RX King-nya, tiba-tiba ia pun menjadi kaget sendiri karena ternyata ia merasa bahwa mukanya malah mirip dengan Mumuk Gomez, artis top Indonesia. Pasti gadis cantik seperti saya diterima masuk di Kepatihan ya. Tidak, ya ampun.
Mana mungkin gadis sponsor seperti saya diterima masuk di kepatihan? Tidak, tidak. Bahadur he! Bahadur he! Setelah itu, Bahadur pun kembali berpikir harus menyamar menjadi apa dirinya. Ia pun kemudian tampak tersenyum-senyum dan menyatakan bahwa ia akan menjadi kupu-kupu malam. Namun, ia pun merasa bahwa kupu-kupu tidak akan keluar di malam hari sehingga pasti akan dicurigai. Akhirnya, pikirannya pun menjadi agak pintar karena ia merasa lebih baik menjadi kunang-kunang yang jelas muncul di malam hari sehingga ia tidak akan dicurigai. Kunang-kunang pun bebas berkeliaran di malam hari sehingga ia pun kemudian segera berubah menjadi kunang-kunang dan segera memasuki kepatihan. Aku datang padamu, Ramaja Gandhi. Bahadur sudah kesini atau mau kesini? Dia mau ke sini, Wapati. Romo yang meminta kami untuk menyampaikan berita ini pada Uwa. Ya. Kalau begitu, Uwa harus ke keraton. Uwa harus bicara langsung dengan Dinda Prabu Angling Dharma, Romomu. Baiklah, kalau begitu Uwa pamit dulu pada bibi kalian, Dewi Kusuma Gendawati. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Ingat, tetap waspada. Baik Uwa Pati. Kunang-kunang jelmaan Bahadur pun kemudian mencari tahu keberadaan Ramaja Gandhi. Ia pun mengikuti jejak Batik Matrim, dan setiap Batik Matrim melihatnya, ia selalu bersembunyi. Bahadur pun senang karena Batik Matrim akan pergi ke Kedaton. Batik Matrim pun kemudian berpamitan kepada istri dan anaknya, sekaligus menyuruh Ramaja Gandhi untuk menjaga ibundanya. Setelah kepergian Batik Matrim, Dewi Kusuma Gandawati pun mengajak Ramaja Gandhi untuk makan malam bersama. Kalian berdua tenang saja. Ya? Baik, Romo. Romo pergi dulu. Ayo anakku, makanan sudah menunggu. Iya, Bunda. Kita kembali ke Kedaton Malwapati yang pada saat itu para pendekar dan senopati masih bingung tentang bagaimana cara mengalahkan manusia kelelawar yang tiada habisnya itu. Mereka pun kembali bertarung melawan manusia-manusia kelelawar tersebut. Namun sebenarnya hal tersebut sia-sia belaka. Nyi Jantur yang pada saat itu telah tiba di Kedaton Malwapati pun kemudian segera mengambil tindakan, yaitu dengan cara menyedot manusia-manusia kelelawar yang berasal dari asap tersebut dengan tongkatnya. Dugaan saya benar, Gusti. Sihir harus dilawan dengan sihir. Kedatangan Nyi Jantur pun benar-benar sangat penting karena hanya beliaulah yang bisa mengatasi masalah sihir Bahadur itu. Batik Matrim dan Ruwenda dan Angling Kusuma pun kemudian terlihat baru memasuki Kedaton dan langsung menemui Prabu Angling Dharma. Angling Dharma pun mengatakan bahwa semua telah diatasi oleh Nyi Jantur dan ia pun yakin bahwa Bahadur memiliki tujuan tersendiri di balik keributan yang dibuatnya di Kedaton saat itu. Jadi Bahadur sudah datang. Dia sudah ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh Pawana. Maaf Gusti Prabu, maaf Gusti Patih. Menurut teriakan yang saya dengar dari asap hitam Bahadur yang saya kurung di tongkat saya ini, penyihir Bahadur tidak ada di sini, tetapi ada di Kepatihan. Kepatihan? Di Kepatihan? Iya Gusti, maaf Gusti. Batik Matrim pun mengatakan bahwa ia seperti melihat seekor kunang-kunang masuk ke dalam Kepatihan. Ya, Nyi Jantur pun langsung membenarkan kata-kata Batik Matrim tersebut. Mereka pun kemudian cepat-cepat pergi ke Kepatihan. Angling Dharma pun juga mengutus Suliwah, Ratri, dan Temenggung Prabaswara untuk menyusul ke Kepatihan. Sedangkan yang lainnya pun memperketat penjagaan Kedaton. Batik Matrim dan Nyi Jantur pun mengendap-endap masuk ke Kepatihan. Di sana mereka melihat dua dayang yang sedang mencari keberadaan Batik Matrim. Mereka pun menyebut-nyebut nama Ramaja Gandhi. Batik Matrim pun kemudian langsung mengajak Nyi Jantur untuk menemui anaknya tersebut yang ternyata sedang terbaring kesakitan karena tersedak tulang di saat makan. Kenapa dengan Ramaja Gandhi?
Kesedak tulang, Kanda. Kesedak tulang. Tulang ayam sudah berhasil saya cabut. Dan sekarang tinggal menghentikan pendarahannya. Oh ya, silakan. Dan Nanda, tidak apa-apa, Raden. Masih perih dan kaku sedikit. Kerja obat ini memang begitu, Gusti. Ramaja Gandhi pun kemudian menceritakan tentang bagaimana tulang tersebut bisa sampai masuk ke tenggorokannya pada saat makan malam bersama ibundanya. Batik Madrim pun berharap bahwa putranya itu hanya tersedak biasa dan bukan dibuat oleh seseorang. Tiba-tiba, tongkat Nyi Jantur pun bergetar hebat. Ia pun kemudian mengeluarkan asap hitam Bahadur dari tongkatnya. Nyi Jantur dan Batik Madrim pun kemudian segera mengikuti kemana asap itu pergi. Ternyata benar dugaan Nyi Jantur bahwa asap hitam itu akan memberikan petunjuk di mana Bahadur berada. Bodoh, bodoh! Kenapa kalian kejar aku, Kalian buat penyamaran aku diketahui. Gusti, kunang-kunang itu pasti Bahadur. Dari mana Nyi tahu? Dari bau keringatnya aja, seperti bawang busuk. Bahadur pun marah besar karena kini penyamarannya telah terbongkar. Ia pun harus berhadapan dengan Batik Madrim yang dapat dipastikan ia tidak akan menang. Setelah Bahadur kabur dari tempat itu, Nyi Jantur pun kemudian menyarankan kepada mereka semua untuk menyelidiki lebih lanjut apakah tersedaknya Ramaja Gandhi ada hubungannya dengan Bahadur atau tidak. Nyi Jantur pun kemudian merasa bahwa ia masih mencium bau sihir Bahadur di balik kesedak tulang yang dialami oleh Ramaja Gandhi. Namun, ia belum bisa memastikan apa maksud di balik itu semua. Itulah yang sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Kenapa Bahadur nekat menempuh resiko yang begitu besar hanya untuk urusan tulang ayam? Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Ya, benar. Di pusar angin, si geleng-geleng kepala pun dengan bangga menceritakan keberhasilannya untuk menyatukan setetes darah Nagawisa Nala yang ada di mulut Ramaja Gandhi dengan darah asli di dalam tubuhnya. Dan ia pun yakin bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa tujuannya membuat Ramaja Gandhi tersedak adalah untuk semua itu. Setetes darah Nagawisa Nala hanya mencemari, tidak membuat kebal. Lihat. Setetes darah Nagawisa Nala dan darah Ramaja Gandhi ada di botol kecil ini. Dengan inilah kita akan menguasai Ramaja Gandhi. Ibarat kata, nila titik-titik belanga susu rusak, Apa Tuan Bahadur? Oh, maksud Tuan Bahadur, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya, itu saya punya maksud, Ya. Setelah kejadian semalam, pria Mitra dan Padmasari pun merasa curiga dengan Pawana yang pergi ke Malwapati, namun tidak sempat menemui mereka sebagai orang tuanya. Padmasari pun merasa pasti telah terjadi sesuatu dengan Begawan Sidik Mulia, guru Pawana. Begitu juga dengan Sudawirat dan Lokahita dan yang lainnya. Mereka merasa pasti ada sesuatu di balik semua itu.
Suliwah pun mengatakan bahwa ia memiliki firasat buruk tentang sang begawan. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menghadap Prabu Angling Dharma di Setinggil, supaya sang Prabulah yang menentukan siapa yang akan ditugaskan untuk pergi menjenguk sang begawan. Biar saya saja yang berangkat, Paman Suliwah. Iya, itu bisa saja Jagat Satria. Tapi sebaiknya... Begini, lebih baik kita minta pendapat dari Gusti Prabu. Iya. Iya. Sebab semua hal harus seizin beliau. Bagaimana? Iya. Ayo, silahkan. Jagat, sebaiknya kamu di sini saja ya. Baik, Ibu. Ketika mereka telah berkumpul di Setinggil dan melaporkan keresahan mereka kepada Prabu Angling Dharma, mereka pun juga menyampaikan keputusan mereka sebelumnya bahwa Jagat Satria seorang dirilah yang akan diutus ke tempat Begawan Sidik Mulia, karena mereka merasa masih dibutuhkan di Malwapati. Namun, setelah sang Prabu menimang dan menimbang, akhirnya beliau pun memerintahkan pria mitra, Padmasari dan Suliwah untuk pergi ke tempat Begawan Sidik Mulia. Hal itu dikarenakan mereka berdua adalah orang tua Pawana, dan Suliwah pasti diperlukan jika memang benar sang Begawan sedang terluka. Sudawira, Lokahita, kalian? Gusti, sebaiknya kami tetap di Malwapati. Baiklah. Kalau begitu, kalian bertiga yang berangkat. Mohon restu Mohon Gusti restu Prabu. Gusti Prabu. Baik, Mohon restu, Gusti. restuku bersama kalian. Berangkat. Terima kasih. Terima kasih, Terima Gusti. kasih. Silakan.